Hari ini kita akan membahas salah satu produk dari Yoshino Gypsum yaitu board super hard gitu. Jadi bisa kita aplikasikan seperti apa produk ini dan apa saja keunggulan-keunggulannya. Nanti kita akan bahas lebih detail di sesi Product of the Week hari ini. Dan seperti biasa di Product of the Week kita selalu ditemani atau menghadirkan seorang profesional arsitek dan hari ini kita kehadiran Beli Putu Aditya Saputra. Beliau adalah arsitek dari Lumbung Arsitek Bali. Selamat siang, Beli Adit. Selamat siang. Oke, terima kasih Beli Adit sudah berkenan menjadi profesional reviewer di Product of the Week hari ini. Ya, Baik, dan sama-sama. selanjutnya juga perwakilan dari Yoshino. Kita di sini kehadiran Mas Ahmad Yusuf. Beliau adalah Technical Advisor dari Yoshino Gypsum. Selamat siang, Mas Yusuf. Selamat siang Mas Bayu. Oke, baik. Mas Yusuf, di sini kita ingin tahu mengenal lebih dekat dengan board super hard dari Yoshino Gypsum nih. Apa sih yang bisa kita manfaatkan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir hari ini. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Mas Yusuf untuk bisa share screen dan memperkenalkan produk dari Yoshino Gypsum ini. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Yusuf dari Yoshino Gypsum. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan produk and system knowledge, terutama tentang super hard. Nah, jadi untuk sharing topik kali ini kita akan mulai kenalan dulu ya sama Yoshino sendiri, yaitu company profile-nya sampai ke project reference-nya. Oke, untuk Yoshino sendiri merupakan perusahaan asal Jepang, didirikan tahun 1901 di Jepang. Nah, lalu mulai masuk pasar ke Indonesia sendiri di 2013 dan itu memang masih impor. Karena minat pasar di Indonesia tinggi, jadi Yoshino Indonesia mendirikan pabrik di Cikarang pada tahun 2018. Jadi resmi beroperasi memproduksi gypsum sendiri di Indonesia pada 2018. Oke, itu untuk seluruh variannya Yoshino ya, Mas Yusuf? Iya Pak, seluruh varian. Oke. Lalu juga untuk rangka juga kita sudah produksi di Cikarang Pak. Oke. Semuanya. Nah, lalu beberapa milestone Yoshino sendiri. Jadi di 2017 sendiri Yoshino sudah memimpin pasar gypsum di Jepang dengan market share-nya sendiri lebih dari 80%. Jadi kalau di Jepang sendiri orang kalau nanya gypsum jawabannya ya pasti Yoshino gitu karena memang di sana ya udah gypsum itu lumrahnya Yoshino lah. Lalu 2018 bikin pabrik di Indonesia. Di 2024 kemarin kita sudah punya 38 jaringan distribusi di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Jawa, semuanya sudah siap untuk distribusinya. Lalu ISO certificate kita juga sudah lengkap, TUV, serta untuk green label untuk keperluan green building kita juga sudah certified ya. Nah, lalu TKDN juga kita untuk sertifikat sudah lengkap. Nah, jadi kenapa sih Yoshino Gypsum? Nah, kita mulai dari keunggulan gypsum secara umumnya dulu ya. Jadi kalau gypsum sendiri itu keunggulannya memang dibanding finishing lain itu dia itu bebas retak. Jadi gypsum itu tidak punya yang namanya muai susut karena setiap sambungannya sendiri itu misal gypsum bersambung itu kan itu selanjutnya ditutup oleh kompon ya, ditutup oleh kompon. Nah, kompon sendiri itu material asalnya itu berasal dari gypsum. Jadi karena materialnya homogen, jadi dia tidak ada muai susut dan bebas retak. Nah, lalu juga konduktivitas termalnya rendah. Jadi gypsum sendiri itu pada dasarnya 20%-nya sendiri kandungannya itu kristal air. Jadi kristal air. Maka ketika terjadi panas gitu, nah gypsum sendiri bisa menahan panas, bikin suhu ruangnya itu lebih stabil. Lalu juga ringan, fleksibel, hasil akhirnya rapi. Terus juga terutama punya performa blocking suara dan api. Nah, lalu ini keunggulan Yoshino Gypsum dibanding merek lain. Nah, yang pertama itu tahan jamur. Jadi semua papan boardnya Yoshino itu semuanya sudah dikasih penahan jamur. Kalau papan lain itu dari merek-merek lain untuk yang
mereka sih biasanya nyebutnya mold resistance ya. Jadi untuk Hmm. tahan jamur sendiri, mereka itu masuknya ke produk teknis, biasanya papan teknis. Nah, kalau Yoshino, mulai dari yang reguler, fire resistant, terus sampai ke super hard, semuanya itu sudah dikasih formula penahan jamur. Nah, di gambar ini, di yang A, B, itu kita bawa sampel gypsum dari Indonesia. Sampel gypsum dari Indonesia buat dites di Jepang. Lalu juga yang di bawah itu sampel core gypsum punya Yoshino. Nah, itu tuh dites di inkubasi selama 14 hari. Diinkubasi selama 14 hari. Nah, itu tuh dikasih spora jamur. Dikasih spora jamur itu dilihat perkembangannya selama 14 hari itu apakah tumbuh jamur. Nah, di yang lain, di merek lain, itu sudah ditumbuh jamur. Kayak terlihat di gambar A, B ini, kelihatan ada jamur-jamurnya. Nah, kalau di Yoshino, itu hampir tidak tumbuh sama sekali gitu. Kenapa sih mesti tahan jamur? Nah, kalau di Indonesia utamanya kan memang kelembabannya tinggi, makanya dari Yoshino sendiri concernnya itu lebih ketahanan. Jadi untuk reguler semuanya itu diberi formula penahan jamur gitu. Lalu juga keunggulan yang berikutnya itu pemotongan papannya 2 kali. Nah, kalau pernah lihat di brand lain, itu papan gypsumnya di area tepinya itu di pemotongan itu ada kayak grepes-grepes gitu. Jadi kayak di foto di brand lain itu, nah itu kelihatan grepes, terus si kertasnya itu dia copot gitu, kayak copot gitu ya. Nah, kalau Yoshino itu di area itu tuh dipotong 2 kali. Jadi kenapa mesti dipotong 2 kali? Jadi gypsum itu kan dia proses produksinya itu kayak wafer gitu ya, kayak wafer. Jadi kayak berjalan gitu, terus dipotong, terus dipanaskan. Nah, pas di pemanasan itu biasanya kalau merek lain ya udah gitu, langsung jalan gitu. Jadi setelah pemanasan itu dia ya itu tadi si kertasnya yang lepas gitu. Nah, kalau di Yoshino itu dipotong lagi. Kenapa sih? Karena pada bagian itu tuh disambung gitu, Pak. Jadi disambung. Nah, kekuatan sambungannya itu ada di skrunya, di skru di tepiannya itu kekuatannya di situ. Jadi kalau misalnya itunya si area tepinya itu kertasnya ngeletek, ketika itu kuat, bikin ya itu. Oke, Mas Yusuf, maaf saya langsung mau bertanya, kan biasanya mungkin ini juga terjadi sama Beli Adit gitu ya pada saat ngedesain gitu dan sudah masuk tahap konstruksi gitu. Pasti arsitek itu kan mau mendesain itu cukup unik-unik lah gitu. Nah, pada saat papan gypsum dari Yoshino ini dipotong atau di curve gitu, itu akan mengurangi performance-nya nggak sih, Mas Yusuf? Contoh tadi kan Mas Yusuf bilang di depan yang menariknya dari Yoshino ini sudah dipastikan semua variannya itu tahan terhadap jamur gitu ya. Nah, itu pada saat sedikit dibolongin atau di curve gitu ya, dipotong, itu mengurangi performance-nya nggak gitu, karena itu juga mempengaruhi hasil dari desain sendiri pada saat konstruksi ya, Beli Adit ya. Ya, Oh, jadi kalau misalnya di curve ya Pak, di curve-nya itu misalnya radiusnya minta berapa? Jadi kan memang ada minimal radius gitu. either di curve atau dipotong gitu. Mungkin itu akan mempengaruhi mengurangi performance-nya nggak? Gitu. Oh, Misalnya kayak contoh di sini kan ada titik water sprinkle gitu kan. Itu kan mau nggak mau pasti dibolongin tuh gitu kan. Atau misalnya dari arsitek ada beberapa titik yang pengen ngejar nilai arsitekturalnya biar unik, terus mungkin ada tambahan akustikal gitu, jadi agak sedikit dibolong-bolongin gitu. Itu mengurangi performance nggak dari performance anti jamurnya tadi gitu? kalau itu tidak mengurangi performance sih Pak, memang sudah teruji juga gitu. Jadi memang sudah banyak pasang dan sampai sekarang belum ada komplain Pak. Jadi mengurangi performance sama sekali untuk tahan jamurnya. Gitu Pak. Oke, baik, boleh diselanjutkan Mas Yusuf. Oke. Lalu juga stabil konsisten, terus beratnya juga ideal. Jadi untuk berat yang board reguler 9 mili itu di 5,4 kg per meter persegi.
terus juga tidak mudah mengalami kelembutan. Nah, berikutnya ini jenis-jenis Yoshino gypsum. Nah, kita lihat dulu ya cuplikan video ini saat IBT kemarin. Ini ada papan board Yoshino dilemparkan barbel seberat 2 kilo. Jadi dibenturkan gitu, langsung dilempar. Ini papan super hard. Oh. Ini kayaknya yang praktekin saya kenal nih kayaknya nih. Wah. Itu berapa kali itu. Oh. Nah, kalau itu yang reguler memang Dapat bonus. bisa kelihatan langsung gitu. Oh. Memang nggak berefek. Coba yang kiri. Jadi Wah. Oh. Wah, dapat bonus nih. nah, oke. Jadi super hard ini apa sih? Jadi super hard ini merupakan salah satu inovasi dari Yoshino Gypsum. Jadi utamanya itu mengutamakan ketahanan terhadap benturan. Jadi varian ini memang dirancang buat aplikasi drywall pada area dengan tingkat mobilitas tinggi. Jadi macam di koridor atau di misalnya factory atau di hotel itu bisa. Jadi bisa menciptakan ruang yang kuat, aman dan nyaman. Nah, jadi untuk densitasnya sendiri memiliki kepadatan lebih dari 2 kali dibanding papan gypsum Yoshino reguler. Lalu untuk kekuatannya punya bending failure load-nya 2 kali lebih kuat. Terus untuk ketahanan benturnya, kekerasan permukaannya sendiri 4 kali lebih kuat dibanding papan gypsum standar. Juga untuk papan yang super hard ini, itu dia udah moisture resistant, terus fire resistant juga, terus juga tahan jamur. Jadi memang ini tuh papan dari Yoshino yang all in one, atau kita sebutnya sih flagshipnya ya, flagshipnya dari Yoshino. Sorry Mas Yusuf, mau tanya. Untuk ketebalan 12 mili ini lebih peruntukannya untuk floor ya berarti ya? Flooring ya? 12 mili ini untuk ini juga bisa Pak. Atau sama-sama ini wall semua sebenarnya? Untuk wall memang bisa Pak. Jadi memang misalnya kita ada kebutuhannya untuk nilai STC misalnya, kayak buat hotel-hotel gitu, itu bisa Pak. Untuk lantai sendiri memang belum bisa sih Pak, belum ada pengujiannya untuk lantai. Jadi ini memang untuk dinding sih Pak, untuk pengganti untuk pengganti bata atau pengganti papan semen misalnya. Jadi untuk flooring masih belum sih untuk Oke. super hard ini. Nah, untuk tebalnya sendiri punya dua, yaitu tebal 9 mili sama 12 mili. Lalu untuk ukurannya hanya satu ya, 1200 kali 1800. Kenapa sih ukurannya nggak kayak papan gypsum yang umumnya gitu? Biasanya kan yang umumnya itu di 1200 kali 2400. Nah, karena ini tuh pertama beratnya. Jadi memang berdasar berat, Yoshino Super Hard ini memang cukup berat. Untuk yang 9 milinya sendiri itu beratnya 23 kilo. Lalu yang 12 mili itu dia beratnya 31 kilo. Nah, lalu juga pertimbangannya itu 1200 kali 1800. Jadi 1800 itu dimensi ambil dari dimensi aktivitas manusia. Jadi misalnya kita pasang sebagai drywall, nah rata-rata dimensi aktivitas manusia itu tingginya itu di 1800. Jadi ketika itu ingin pakai drywall dan lebih lebih ringan, nah bisa dikombinasikan bawahnya super hard, lalu dikombinasikan ke atasnya itu dia pakai yang reguler misalnya, begitu. Nah, yang berikutnya ini tes perbandingan board Yoshino Super Hard dengan bata ringan. Jadi untuk uji ketahanannya ini dijatuhin besi 5 kilo dari ketinggian 2 meter. Jadi dijatuhin, ini tuh maksudnya kita buat tes dari density atau kepadatan si core gypsumnya. Jadi memang untuk yang super hard, yaitu cekungannya 1,5 mili. Jadi memang hampir tidak kelihatan lah. Kalau bata ringan itu sampai 7 mili cekungannya habis dijatuhin itu. Jadi emang itu tuh ngebuktiin kalau semakin densitasnya semakin tinggi, berarti semakin baik terhadap benturan. Oke, Mas Yusuf, saya langsung mau tanya lagi. Tadi kan ada tes pengujian benturan gitu ya Mas ya. Ya. Nah, kalau misalnya sampai terbentur keras gitu,
Mm. Terus akhirnya ada yang retak atau misalnya ada yang jadi apa? eh, mungkin mungkin ada kerusakan lah gitu ya. Nah, Mm. itu solusinya dari Yoshino sendiri itu apakah kita harus apa namanya potong atau bobol daerah yang retak itu atau cukup dikompon dengan kompon yang direkomendasikan sama Yoshino gitu. Sebenarnya kalau itu sih tergantung, pertama tergantung keretakannya atau keretakannya segimana gitu Pak. Kalau hanya tipis itu bisa dikompon ulang Pak. Untuk repairnya ya, untuk repairnya bisa dikompon ulang. Kecuali memang untuk terlalu terlalu lebar atau terlalu rusaknya parah ya memang solusinya hanya diganti Pak. Karena kan untuk cari performance ya. Jadi memang solusinya balik lagi tergantung kerusakannya gitu Pak. Oke, jadi tergantung kerusakannya ya. Nah, untuk beban tadi kan Yoshino juga kan bisa menahan beban yang cukup tinggi juga ya, Mas Yusuf. Itu berarti saya nggak akan tanya bisa menahan beban berapa kilo, pasti akan ada apa penjelasannya gitu. Cuman itu termasuk by system dari rangkanya nggak? Karena tadi Mas Yusuf sempat sampaikan bahwa Yoshino juga memprovide apa rangka untuk platform Yoshino gitu. Itu untuk Oke. satu sistem. Jadi untuk berat yang tadi dimention itu sebelumnya itu satu sistem. Jadi Oke. gypsumnya saja. Satu Oke. sistem. Nah, lalu untuk Yoshino Board Super Hard sendiri punya tingkat ketahanan api ya. Tingkat ketahanan apinya sendiri strip 95-50. Itu untuk yang 12 mm. Lalu juga punya nilai kekedapan suara atau STC itu nilainya itu 47 tanpa insulasi. Lalu 57 dengan insulasi 60 kg per meter kubik. Nah, ini semuanya itu sudah teruji dan certified. Nah, ini salah satu project yang pakai super hard. Jadi ini tuh project hotel. Jadi dia itu punya requirement STC 55. Nah, STC 55 sendiri untuk proyek hotel memang biasa. Jadi lalu kami konfigurasikan pakai board reguler ditambah dengan super hard dan kita dapat nilai STC-nya itu 56 dengan insulasi. Nah, kenapa ini nggak pakai yang 57 aja yang tadi, yang 12? Karena waktu itu sebelumnya untuk yang 57 sendiri belum dites gitu, belum dites langsung, jadi belum ada sertifikatnya pas proyek ini jalan gitu. Oke, ini cara mengkombinasikannya nih gimana Mas Yusuf? Ini kalau lihat di video kan di gambar, sorry, ini ada kayak cuttingan gitu ya, terlihat perbedaan antara apa namanya drywall yang satu dengan yang lain. Jadi bener-bener di mix and match gitu ya, kayak puzzle gitu ya Mas Yusuf? Iya, jadi ini memang tinggal kita lapis aja sih Pak, tinggal lapis-lapis dan screw. Oh, oke. Tinggal lapis. Nah, yang dalamnya itu yang reguler, lalu yang luarnya itu yang pakai super hard. Gitu. Emang cari performa kalau ini. Kalau untuk konfigurasi kayak gini perlu rock wall juga kah kira-kira, Mas? Kalau untuk insulasi atau biasanya orang sih nyebutnya memang rock wall sih. Jadi kalau insulasi sendiri tergantung kebutuhan nilai STC-nya sih. Tergantung kebutuhan nilai STC-nya berapa. Nah, kalau misalnya dengan konfigurasi kita tanpa insulasi juga bisa tercapai, maka ya kita proposkan itu nggak pakai insulasi. Makanya tergantung kebutuhannya lagi sih, balik lagi ke kebutuhannya gitu, beli Adit. Termute Bu Febri. Oke. Oke, saya tambahin sedikit ya mengenai proyek ini. Jadi itu sebenarnya ceritanya proyek ini itu adalah bangunan existing. Nah, proyeknya ini dia tuh mau ownernya tuh mau nambah extension, nambah kamar. Artinya kan kalau ada bangunan existing, dia kalau nambah unit itu kan artinya ada tambahan beban. Nah, dari sinilah dibutuhkan kenapa pakai drywall. Jadi salah satu keuntungan drywall adalah emang dia meminimalisir beban. Itu satu. Yang kedua, nah karena emang dia diminta SCC 55, maka kami ada namanya software. Ada software yang biasa orang akustik pakai juga lah, dia sama lah. Nah, ini kami konfigurasinya super hard 9 mili di sisi luar dan reguler 12 mili di sisi dalam.
Nah, terus di tengahnya dipakein insulasi 5 cm yang density 60 kg per meter kubik. Nah, kenapa pakai insulasi ya? Karena memang diminta STC-nya minimum 55 gitu. Nah, kalau misalnya insulasi ditekot pasti jauh lebih kecil angkanya. Mungkin sekitar 50 atau 49 atau 51, yang pasti di bawah 55 seperti itu. Nah, ini kenapa konfigurasinya super hard di luar terus di dalamnya sisi yang nempel rangka itu 12 mili reguler. Sebenarnya secara STC sama, tapi pertimbangannya adalah bentur. Artinya kalau sisi luar kan lebih banyak benturan. Jadi kenapa itu ditaruh super hardnya di sisi terluar seperti itu. Jadi ceritanya kalau di proyek ini adalah yaitu tadi secara apa? Karena dia bangunan existing, extension nambah unit, lalu itu butuh STC-nya kebetulan pas tadi 56 karena syaratnya kan 55 ya. Nah tadi yang seperti udah Pak Yusuf ceritakan, kenapa nggak pakai separuh satu lapis 12 mili gitu kan? Ya karena ini proyeknya jalan duluan. Jalan duluan baru si apa namanya pengujian tadi itu baru dilakukan, seperti itu ceritanya. Jadi nanti next kalau misalnya ada kebutuhan STC 55 ya kemungkinan besar kami akan mempropos salah satu opsinya adalah separuh 12 mili satu lapis 2 muka dengan tengahnya dikasih insulasi gitu. Mungkin sekian bisa lanjutin oleh Pak Yusuf ya. Mungkin pertanyaannya sudah terjawab belum ya? Mungkin satu pertanyaan lagi Kak. Atau bingung? Kurang lebih nih, misalnya kan kita ada proyek di pinggir pantai, cabin lah, let's say. Dengan konfigurasi kayak gini aja dia cukup atau di dindingnya sendiri tuh butuh lapisan membran? Di pinggir pantai? Ya. Oke. Atau di pantai lepas, let's say misalnya proyeknya di Maldives atau Fiji atau di Bajo misalnya kayak gitu. Yang mana kan rata-rata konstruksinya sendiri lebih ke knockdown dan pakai screw and bolt yang kayak gitu. Mesti yang ringan. Ya, nah semisalnya dengan kondisi yang seperti itu berbanding sama di gambar ini, apakah itu memang butuh suatu perlakuan khusus lagi ya, tambahan di luar dari insulasi, mungkin membran gitu? Apakah yang super hard itu juga kelembaban pantai itu cukup atau enggak sih? Saya pernah ini saya jawab ya langsung ya. Jadi saya pernah menghadapi proyek seperti, jadi dia emang overwater villa gitu. Jadi basically itu memang diminta material yang seringan mungkin. Nah karena emang dia overwater villa, overwater villa kan artinya kan dia memang kelembapannya sangat-sangat tinggi. Saya waktu itu sudah uji itu pakai RH meter, itu emang kelembapannya luar biasa gitu kan. Padahal tuh siang bolong itu kelembapannya sudah mendekati sekitar 80 lah. Nah jadi saya putuskan waktu itu jadi pakai board yang tahan lembab semua gitu. Jadi kalau di case ini, kalau misalnya yang tadi pertanyaan adalah di area yang kelembapan tinggi ya, jadi harus pakai yang papan yang moisture resistance minimal atau super hard gitu. Nah pertanyaannya kalau misalnya secara board sudah ya yang tahan lembab. Nah secara STC gimana? Nah itu nanti kami bisa diulik lah pakai software konfigurasi sistemnya seperti apa. Apakah jangan-jangan single start saja cukup kayak begini, atau jangan di startnya di zigzag gitu ya. Nah yang berikutnya ini salah satu project reference yang pakai super hard. Nah ini projectnya sendiri factory project Akebono-Frey. Untuk yang ini itu pengganti papan semen interior. Jadi kebutuhannya sendiri yaitu impact atau bentur sama moisture. Nah kenapa sih pakai super hard dan kenapa jadi pengganti papan semen? Jadi kembali ke awal tadi, kalau di gypsum sendiri itu tidak punya moisture susut, jadi bebas yang namanya retak rambut. Jadi dari ownernya sendiri ingin material dinding yang memang bebas retak rambut. Jadi pilihannya untuk mensubstitusi si papan semen interior ya gypsum gitu, dan itu punya tahan impact atau tahan bentur kebutuhannya. Lalu juga ada project Daimler, kebutuhannya tahan bentur untuk area ruang office-nya, pakai super hard 9 mili, satu lapis, 2 sisi. Lalu juga ini ada project China Warehouse 6, itu gudangnya Lazada. Dia itu kebutuhannya fire rated performance 95 menit. Jadi dia butuh ketahanan api, makanya pakai yang super hard 12 mili, satu lapis 2 sisi. Nah kalau di sini kelihatan berarti itu tahan apinya harus tambah insulasi ya? Enggak. Jadi memang untuk sistem kita terujinya itu semuanya itu tanpa insulasi. Jadi kalau memang ingin ditambahkan insulasi itu sebagai additional gitu. Tapi kalau kita certified-nya itu memang tanpa tambahan insulasi.
Mas Yusuf, maaf tanya lagi. Berarti ini rangkanya ini dari Yoshino juga ya, Mas? Rangkanya dari Yoshino full system. Oke. Jadi memang full system untuk rangkanya, dan ini untuk tahan api. Mohon maaf, pada saat di project ini tinggi berapa meter, Mas? Dan rangkanya apakah sambungan atau tanpa sambungan, Mas? Oke, ini tingginya sekitar 11 meter, 12 meter. Jadi itu kan kelihatan tuh ada rangka yang kayak warnanya abu-abu tua tuh ya. Nah itu ada rangka struktur, jadi rangka baja pembagi. Nah yang tengah-tengah itu tuh yang warna silver, nah itu baru rangkanya Yoshino gitu. Jadi nah yang disuplai itu adalah yang rangka yang warna silver itu sama gypsumnya plus komponnya. Nah ini secara ukurannya berapa, secara ukuran bajanya. Nah itu sebenarnya sih balik lagi ke nanti ke structural engineer. Kami akan kasih data beban sistem kami per meter perseginya berapa. Nanti mereka yang hitungin ukuran dimensi bajanya itu tebal berapa, ukuran berapa kali berapa itu nanti by structure. Seperti itu. Dan itu supply juga nanti by structure. Gitu, Pak. Oke, baik. Silakan lanjutkan, Mas Yusuf. Oke. Nah, selain memang super hard, kita sendiri mau kenalan nih sama board-board lain dari Yoshino. Yang selanjutnya itu Yoshino Board Moisture Resistance atau tahan kelembaban. Jadi papan gypsum ini mengandung aditif silikon oil, jadi dirancang buat kelembaban tinggi, RH 95%. Biasanya dipakai di mana? Di finishing plafon, lalu partisi lapis dinding. Lalu juga untuk area lembab, misalnya di kamar mandi atau area pantai sama pegunungan. Terus juga bisa dipakai di area teras. Tapi memang kalau untuk area teras itu dia butuh janggutan sama tali air. Jadi biar nggak kena langsung gitu dari tetesan air hujan. Lalu tebalnya sendiri 9 mili sama 12 mm. Kalau ukuran boardnya itu di 1200 x 2400 mm. Kalau di Yoshino kita buat brandingnya sendiri warnanya pakai kertas hijau untuk moisture resistance. Lalu juga untuk yang board moisture resistant ini bisa ditempel finishing maksimal 35 kg per meter persegi. Nah, kalau yang tadi dimaksud untuk plafon teras dengan janggutan tali air seperti di gambar yang oranye ini ya. Jadi memang tidak terkenal secara langsung untuk board MS-nya. Lalu untuk yang di gambar kanan itu sendiri itu diuji untuk dibebani. Jadi memang untuk board MR ini bisa untuk ditambah finishing seperti tile misalnya. Nah ini untuk ongoing project-nya ada villa di Bali nih. Villa di Bali ini dia itu kan di Bali itu dekat pantai ya. Di dekat pantai kelembabannya tinggi. Maka dari ownernya sendiri ada request yaitu untuk pasang semua areanya itu pakai board moisture resistance. Jadi memang untuk khusus untuk area-area lembab. Lalu juga, nah yang saya tadi bilang untuk area dindingnya sendiri digunakan juga papan MR. Lalu di finishing keramik seperti di gambar ini. Jadi ini pas foto udah terpasangnya. Nah lalu juga kita punya yang namanya Yoshino Board High Clean. Jadi Yoshino Board High Clean ini yaitu papan gypsum yang bisa menyerap lalu menguraikan formaldehida. Dipasang buat di plafon atau di partisi juga bisa. Lalu cocok untuk hunian sekolah, rumah sakit. Tebalnya 9 mili sama 12 mili untuk ukurannya sendiri di 1200 x 2400. Nah, menyerap formaldehida sendiri maksudnya gimana sih? Nah, formaldehida sendiri maksudnya adalah bau-bauan seperti misalnya bau dari lem, bau dari kayak ruang-ruangan baru gitu, ruangan baru yang ada bau-bau lem, lalu bau furnitur gitu. Nah, si papan gypsum ini dia bisa menyerap bau-bauan itu lalu menguraikannya menjadi zat yang nggak berbahaya. Nah, kurang lebih untuk ilustrasinya sendiri seperti ini. Jadi ada bau-bauan, papan gypsum high clean ini menyerap bauan, lalu diuraikan menjadi zat yang nggak berbahaya. Lalu yang berikutnya, Yoshino sendiri punya yang namanya board fire resistance. Jadi papan gypsum ini memiliki kepadatan lebih tinggi, juga mengandung serat fiber sama vermiculit. Itu untuk kebutuhan tahan api. Jadi serat fiber itu, misalnya gypsum ini kita otek gitu ya, kita belah, nah itu tuh kayak ada serat-seratnya gitu, kayak rambut gitu. Nah itu yang disebut serat fiber. Lalu juga ada vermiculit itu kayak, kalau kita lihat sampelnya sendiri itu ada kayak titik-titik gitu. Nah itu terbuat dari tanah liat. Nah itu buat kebutuhan tahan api.
Nah, kalau sistem partisinya sendiri kita punya sistem mulai dari 1 hingga 3 jam. Lalu untuk sistem plafon area keringnya kita punya ketahanan api 1 jam. Untuk tebalnya sendiri mulai dari 12 mili, 15 mili, hingga 21 mili. Ukurannya 1200 kali 2400. Lalu untuk yang 21 mili ukurannya 600 kali 2400. Oke, Mas Yusuf, saya tanya lagi yang tadi fireboard-nya tadi, Mas. Ini kan kalau gypsum sekali lagi dilapisin pakai kertas ya, Mas ya. Iya, Biasanya kalau kebakaran itu pasti akan ada asap. Nah, ini pada saat kebakaran dan api mengenai Yoshino Board Fire Resistant ini, itu akan mengeluarkan asap nggak, Mas Yusuf? Gitu. Karena memang kalau saya dengar-dengar biasanya kalau kebakaran itu kan yang banyak memakan korban itu malah dari segi asapnya ya, bukan dari apinya gitu. Nah, seperti gimana Mas Yusuf? makanya asap. Oke, begini Pak, kalau api pastikan mengeluarkan asap ya, gitu. Misalnya apinya aja dia ngeluarin asap gitu. Nah, ini gimana pertanyaannya kalau kena sama gypsum? Nah, gypsum kita tahu dulu nih, gypsum kan isinya kristal air ya. Bandingin misalnya kayak botol air itu lah, botol air aqua itu ada dua, yang satu kosong, satu ada isinya, yang sama-sama dibakar. Nah, kalau yang ada isi air tuh pasti dia nggak langsung leleh. Nah, kalau yang kosong itu pasti dia langsung leleh. Jadi itulah gunanya kristal air gitu, kristal air di situ. Jadi kalau kristal air itu dia nggak langsung menguap, jadi dia berubah jadi cair dulu baru dia menguap seperti itu ya. Nah, case-nya kalau misalnya untuk kebakar itu pasti gimana ya? Kan yang namanya namanya kebakaran pasti asap dari mana aja ya. Pasti api dia menyerang semuanya. Nah, kalau dari gypsum sendiri kalau kebakar dia pasti ada asapnya. Nah, itu sendiri sih kalau namanya asap sih pasti berbahaya. Cuma kalau yang dari kami tes itu kami VOC, non volatile organic compound gitu. Jadi kalau saya namanya api pasti dia ngeluarin asap. Jadi kalau saya nggak usah ngebakarnya pasti keluar asap gitu ya. Gitu. Jadi intinya sih karena emang ada api pasti ada asap. Nah, kalau saya kena gypsum itu ya pasti ada asap juga, which is ya nggak baik juga untuk dihirup gitu ya. Gitu. Nah, case-nya kalau misalnya itu kebakaran fail gitu ya, satu dinding gitu dia fail dan mulai bocor. Nah, itulah gunanya TKA tadi. TKA itu kan ada yang strip garis miring 120, garis miring 120, artinya kan dia tahan api 2 jam. Nah, selama sebelum 2 jam itu dia artinya dia tidak keluar lidah api, tidak keluar asap, terus panas untuk secara rata-rata itu dia tidak melebihi rata-rata gitu ya, rata-rata yang diizinkan gitu. Itulah gunanya kenapa ada sistem seperti itu, Pak. Jadi buat istilahnya buat evakuasi ya, lebih aman. Tapi waktu evakuasi ya? Ya, buat evakuasi. Sana sih arahnya ya, Pak ya. Gitu. Oke, baik, silakan Mas Yusuf, kita lanjutkan. Oke, Pak. Nah, yang selanjutnya sendiri kalau dari Yoshino, kita juga punya yang namanya board reguler. Tapi memang kelebihan kita, board reguler pun kita semuanya sudah ditambahkan yang namanya formula penahan jamur. Jadi board reguler kita itu setara dengan board teknisnya dari brand lain. Nah, ukurannya sendiri tebalnya ada yang 9 mili, lalu 12 mili, ukurannya 1200 kali 2400 mm. Nah, lalu beratnya 14 kilo untuk yang 9 mili dan 20 kilo untuk yang 12 mili. Lalu juga untuk Yoshino punya kompon juga kita sediakan, memang karena kita ini full system jadi kita punya komponnya juga. Lalu juga kita punya GL Bond. GL Bond ini perekat papan gypsum ke dinding konvensional. Nah, yang berikutnya ini noise reduction with drywall. Jadi ini buat noise controlling. Nah, jadi untuk kebisingan sendiri, kriteria kebisingan itu di angka 60 sampai 90 desibel rata-ratanya. Jadi yang misalnya 90 itu suara dari traffic gitu. Lalu 60 itu suara orang-orang ngomong gitu. Nah, lalu kita itu kayak buat istirahat atau buat bekerja misalnya, itu kan kebutuhan nilai kebisingan itu di angka di 30 sampai 50. Lalu buat kontrolnya sendiri itu ada yang disebut sebagai STC. Jadi STC sendiri merupakan nilai yang menyatakan kemampuan suatu material bisa memblokir suara
Jadi misalnya material punya nilai STC-nya tadi itu misalnya 50, artinya ada 50 desibel suara yang dapat dikurangi. Jadi misal sumber suaranya 90 desibel, nabrak material dengan nilai STC 50, maka suara yang menembus material tersebut menjadi kurang lebih 40 desibel. Nah, jadi ini ilustrasinya seperti ini. Jadi ada sumber suara atau sumber kebisingan itu nilainya 90 desibel. Kita itu pengen ruangan kita itu di angka 40 desibel, maka kita butuh performa dinding yang rekomendasinya itu nilai STC-nya 60. Kenapa 60? Karena pertama kita itu concern ke arah pemasangan ya. Jadi memang kita propose sistemnya itu nilainya itu lebih tinggi daripada requirement, karena pemasangan lapangan belum tentu sesuai dengan rekomendasi kita. Misalnya kan tukang nggak selalu perfect pemasangannya gitu. Jadi kita biasanya cari aman, cari safety factor, dinaikin untuk rekomendasi nilai STC-nya. Lalu juga untuk Yoshino kita punya Yoshino Metal System Partition. Nah, jadi drywall itu sistem partisi atau pelapis dinding non struktural, dibuat dari lembaran gypsum, dipasang tanpa proses plesteran basah atau wet construction. Nah, ini secara general Yoshino Metal System Partition sendiri terdiri dari track atas, lalu track bawah, serta stud. Untuk ukuran studnya sendiri ada yang 50, 75, sama 100. Lalu untuk ukuran tracknya di 50, 75, sama 100. Ketebalan rangkanya sendiri ada yang 0,4 sama 0,5 mm BNT. Ukuran rangka 100 hanya di tebal 0,5 mm BNT. Lalu kita juga punya Yoshino Metal System Ceiling (YMSC). Jadi kita memang sudah satu sistem. Jadi kita punya rangka, punya penggantung, punya hangernya. Jadi memang untuk Yoshino sudah punya dari partisi juga buat plafon. Nah, jadi untuk yang standar pemasangannya sendiri seperti di gambar ini, terdapat rangka atas, lalu rangka bawah, lalu juga Yoshino punya sistem fire rated untuk plafonnya 1 jam. Yang 1 jam ini menggunakan board 15 mm yang FR 2 lapis, lalu pakai Yoshino Metal System Ceiling 45. Ini juga sudah tersertifikasi di Puskim, jadi memang untuk keamanan sistem plafon tahan api sudah teruji. Nah, berikut project reference-nya. Jadi untuk Yoshino sendiri sudah banyak pasang di beberapa proyek apartemen seperti Menara Astra, lalu juga di Brands, Collins, Meikarta juga, dan yang lainnya. Jadi memang sudah banyak proyek. Lalu juga untuk proyek hotel kita di Bandung, di Batam, Cirebon, juga Jakarta juga sudah banyak. Lalu untuk proyek mall dan rumah sakit kita sudah pasang di Aeon, lalu juga untuk Mandaya Hospital, lalu Hermina sudah beberapa kali repeat order. Nah, untuk landed sendiri kita mulai dari Sumarekon itu sudah pasang pakai board Yoshino, lalu Rancamaya, Grand Wisata kita sudah pasang juga. Lalu untuk proyek industri itu mulai dari pabrik KO, Yamaha Music, Hyundai, lalu Novo Nordisk. Lalu untuk data center juga kita juga sudah pasang di PDG Data Center, lalu di DVO Data Center. Oke, mungkin kalau dari Yoshino sekian presentasinya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Saya lanjutkan ke tim Katalog Pro. Oke, terima kasih Mas Yusuf dan terima kasih Bu Febri. Nah, mungkin sebelum kita ke segmen selanjutnya, sudah banyak pertanyaan yang ada di kolom chat dari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Saya akan ke Mas Adit dulu. Mas Adit, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan mengenai Yoshino ini? Mas Adit, silakan. So far sih udah cukup jelas dan tujuan produknya juga sudah ini sudah terpampang jelas ya tujuan utamanya seperti apa mostly. Jadi kalau ditanya ada pertanyaan lagi sih sebenarnya nggak, dari saya sih nggak, karena udah cukup jelas tadi. Oke, baik. Mungkin
sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Mas Adit, terima kasih sudah mendampingi saya. Saya ada satu pertanyaan lagi, mungkin Mas Yusuf atau Bu Febri bisa bantu menjawab gitu ya. Kan kalau kita ngomongin sebuah dinding gitu, kalau dinding konvensional pasti akan ada acian, habis aci terus pasti akan di coating gitu. Nah untuk Yoshino sendiri, kalau kita ngomongin papan di drywall system dari Yoshino itu ada spesifikasi coating atau cat yang boleh atau tidak boleh nggak sih Mas Yusuf, Bu Febri gitu pada saat kita ingin pasti mewarnai dari dinding yang menggunakan papan gypsum dari Yoshino ini. Oke, kalau mengenai cat, kami sebenarnya lagi R&D, Pak. Jadi kalau cat yang pada umumnya kan Oh, jelas oke. kan ya cat yang biasalah gitu kan yang buat Water base atau misalnya ya. harus yang oil base gitu misalnya Mbak Bu Nah, Febri. kami lagi coba R&D misalnya kayak di cat tekstur, terus Mm-mm. cat kamprot, misalnya kayak yang lebih estetik lah ya. Itu jujur kami masih R&D seperti itu, Pak. Jadi kami belum bisa memberikan rekomendasi yang boleh apa saja secara lengkap karena ya so far nih kami masih R&D, masih nyoba-nyoba. Karena dari cat yang pada umumnya aja tuh kami pernah dengar sih di lapangan ya. Jadi yang kadang suka ada timbul gelembung gitu. Iya, karena itu mengaruhi Karena kan performance ya, standar Bu gitu Febri. ya. Jadi sebenarnya mungkin sebenarnya bisa jadi sih itu karena masa di lapangan kan mungkin karena emang dia nggak bersih atau mungkin komponennya kurang kering gitu, bisa ngaruh juga gitu. Jadi tapi kalau sampai ada muncul pertanyaan seperti itu berarti kan memang ada suatu hal yang di luar kebiasaan, itu makanya kami lagi R&D dulu, Pak. Gitu. Jadi so far sih jadi masih cat standar aja Oh, gitu. oke. Berarti kalau menggunakan cat standar masih aman ya, Bu Febri ya? So far masih aman. Oke, Ya, tinggal yang pasti yang harus di note itu adalah komponen harus kering dulu. Itu Oke. yang paling Itu biasanya idealnya berapa lama, Bu Febri? Sudah drywall system ini terbentuk menjadi partisi gitu, menjadi sebuah dinding gitu, terus ditambah kompon dan dirapihkan, itu sampai ready untuk ditiban untuk cat, itu biasanya berapa lama sih Bu Febri idealnya? aman semalam sih, Pak. Itu paling aman semalam. Oke. Nah, tapi case-nya beda lagi kalau misalnya kalau di area kelembapan tinggi itu bisa lebih tinggi. Bisa lebih lama. Gitu. Jadi ya karena kami dulu pernah ada bukan case sih, jadi ada cerita lah. Jadi itu di area di puncak di gunung. Jadi itu dia posisinya itu adalah dia tuh nggak ada ventilasi udara gitu. Jadi berlembabnya parah banget. Terus cat pun nggak kering-kering sampai seminggu. Catnya nggak kering sampai seminggu. Artinya kompon pun juga bisa lebih lama dari normal kan. Seperti itu, Pak. Jadi ya lihat lagi dari RH lingkungan tempatnya sih. Standar sih pada umumnya sehari semalam itu sudah oke. Ditutupin. Oke, jadi tergantung lagi dari enggak ya, Bu Febri, Mas Yusuf gitu ya. Itu ekstrim sih Pak kalau gitu ceritanya. Tapi ada cerita seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi terakhir mungkin dari saya mengenai curve gitu tadi. Tadi saya sempat bertanya juga. Arsitek itu kan pasti suka yang aneh-aneh ya. Mungkin Mas Yusuf dan Bu Febri juga sering mendapati desainer atau arsitek tuh punya desain-desain yang unik-unik gitu ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mereka dari segi desain yang unik gitu ya. Contoh misalnya sampai ada curving gitu. Itu sejauh mana sih radiusnya dari Yoshino Gypsum dari satu panel gitu ya. Ini ukurannya kan ukuran papan ya Bu Febri ya, Mas Yusuf berarti ya. Gitu. Itu bisa di curve gitu Mas Yusuf dan Bu Febri. Oke, kalau standar cara lengkung biasa ya Pak ya. Itu paling kecil untuk 9 mili adalah sekitar 1,5 meter. 9 mili papan standar. Nah, tapi kalau misalnya mau lebih ekstrim bisa. Tapi caranya itu gypsumnya itu mesti dilembapin dulu. Lembapin terus baru diseset. Nah, rangkanya pun juga mesti diseset ngikutin R-nya itu. Itu saya pernah nge-handle proyek kantor interior. Jadi dia butuh STC dan boardnya itu yang dipakai ada board fire resistance 12 mili yang density-nya jauh lebih tinggi dibandingkan papan standar. R-nya itu kalau nggak salah nggak nyampe 1 meter, pokoknya ekstrim lah. Nah itu caranya dia dilembapin terus diseset. Nah yang lukanya itu ditutup pakai kompon. Nah diuji lah waktu itu sama orang, kebetulan lagi ada orang konsul akustik ya, jadi dia memberikan rekomendasi pakai mesti SCC berapa, drywallnya pakai board kayak gimana. Nah waktu itu diuji di Tescom.
Nah, memang itu dibanding ruangan lain yang nggak dilukain, itu ruang itu yang paling rendah hasil uji teskomnya. Tapi masih masuk dalam batas batas amannya dari orang konsultan akustik. Intinya kalau secara akustik itu, kalau saya butuh di ruangan akustik yang di curve itu pasti nilainya lebih kecil dibanding ruangan yang nggak dilukain. Tapi kalau misalnya dibutuhin ruangan yang tahan api, yang dilukain itu sebaiknya tidak dilakukan. Karena Nggak kan direkomendasikan ya Bu Febri? nggak rekomendasi sama sekali. Kenapa? Karena kan gypsumnya itu kan dia sudah tahan api, sudah ada racikannya lah istilahnya gitu. Nah, yang luka itu misalnya ditutup pakai kompon atau pakai sealant, nah itu ya kita nggak bisa, agak susah garantinya ya, karena kami pun uji di Puskim itu dalam keadaan dia mulus gitu, hanya di skrup-skrup aja gitu, jadi ya dia masih sempurna lah, nggak dilukain seperti itu. Oke, nah saya jadi menambah lagi nih Bu Febri, Mas Yusuf pertanyaannya mengenai yang tadi Bu Febri tadi sempat mention yang fire resistant board itu komponnya khusus atau yang kompon bawaan dari Yoshino pada umumnya gitu Bu Febri untuk yang sebenarnya fire gini, resistant? Kompon itu kan sebenarnya base-nya semua merek, base-nya itu adalah dari gypsum semua merek ya, cuma pasti tiap pabrikan tuh dia punya racikannya sendiri walaupun sama-sama base gypsum. Nah, disarankan adalah full system. Kenapa? Karena memang itu yang sudah kami uji secara internal. Nah, pernah saya waktu itu ada satu proyek itu dia ngoplos, jadi gypsumnya pakai Yoshino, komponnya pakai merek lain. Saya lihat kok gelembung, jadi kayak apa sih, nggak flat gitu loh. Iya, lendut gitu ya Bu? Nyusut, itu karena nyusut, emang ya nggak tahu itu memang dari masa produknya atau penyimpanan produk, kita nggak tahu. Yang jelas itu sudah jelas itu saya ketemu di lapangan itu dia pakai merek lain seperti itu. Dan pas saya visit ke proyek lain juga yang pakai Yoshino, kebetulan sih alhamdulillah sih nggak ada masalah seperti itu. Jadi tetap intinya pakai yang sesuai rekomendasi, intinya sih seperti itu. Jadi kan balik lagi ke garansi kan. Iya. Oke, berarti intinya adalah kalau diusahakan pekerjaan di project yang sudah menggunakan Yoshino itu satu sistem ya Bu? Iya, disarankan. Gitu. Dari rangkainya, dari gypsumnya sudah pasti platform gypsumnya, dan juga aksesoris yang lain gitu ya, kayak kompon atau mungkin hal-hal pendukung yang lain seperti itu. Ya. Gitu. Baik, mungkin dari saya itu aja, Mas Yusuf, Bu Febri, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kita akan masuk ke dalam sesi membacakan pertanyaan di kolom chat gitu ya. Ada pertanyaan dari Pak Nanang dari Adiagraha. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah Yoshino gypsum cocok untuk dipasang di tempat lembab? Cocok Pak, ada variannya. Mungkin Bu Febri atau Pak Yusuf silakan menambahkan. Saya nggak bisa nge-scroll sih sebenarnya. Untuk yang dipasang area lembab memang kita sudah ada varian produknya. Jadi memang nggak perlu khawatir, kita dari Yoshino punya produk untuk yang tahan lembab. Lalu juga ini yang tahan lembab ini bisa di kelembaban RH lebih dari 95%. Jadi jawabannya bisa dipasang di area lembab. Oke. Termasuk di area apa yang sering kena air, masih direkomendasikan nggak sih Mas yang produk Yoshino yang tadi moisture, ya betul. Kembali lagi Pak, kalau gypsum sendiri kan memang pada dasarnya terdiri dari kristal air dan memang sangat direkomendasikan tidak terkena air langsung Pak. Oke. Jadi begitu Kak. Jadi kalau terkena air langsung memang sangat tidak direkomendasikan karena akan bikin tahan gitu, nggak tahan lama juga. Walaupun memang katanya ada yang gypsum water resistant atau apalah, tapi memang pada dasarnya gypsum itu nggak tahan air Pak. Tahan air enggak, tapi tahan. Pertanyaan dari Pak Nanang. Nah, ini sebenarnya sudah saya tanyakan ya, cuman saya bacakan lagi pertanyaan dari Pak Nanang. Bagaimana metode yang tepat untuk pengecatan plafon dari Yoshino gypsum? Bolehkah plafon Yoshino gypsum yang baru selesai dikompon lalu langsung dicat? Selain itu, bolehkah plafon Yoshino gypsum diratakan dengan sealer lalu dicat? Nah, silakan Mas Yusuf dan Bu Febri. Sealer boleh. Oke, tapi kalau misalnya langsung dicat Bu? Harus nunggu dulu. Harus nunggu kering tetap. Karena pernah gini Pak, jadi biasanya tuh kalau proyek dikejar-kejar ya Pak ya, itu biasa banget kejadian. Nah itu pasti nanti ke depannya entah gelembung lah atau meletek lah. Nah pernah waktu itu di proyek ada suatu pabrik lah, itu dikejar cepet juga. Jadi di komponnya belum sempat kering, terus di wallpaper. Oke. Nah itu berjamur lah itu area kompon.
Berarti idealnya sekali lagi boleh diulang Bu, 24 jam atau Ya, berapa semalam jam? lah, semalam lah, semalam Malam lah. ya. Mm. Semalam Oke. aman. Jadi seperti itu Pak Nanang. Jadi harus memang mesti sabar sedikit nunggu 1 hari gitu ya. Tapi kalau dibandingkan building konvensional tuh harus nunggunya berapa hari. Nah ini kalau Yoshino Gypsum cukup sehari aja 24 jam ya Bu. Itu sudah Iya. bisa langsung naik cat seperti itu. Baik Pak Nanang, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dan terima kasih sudah hadir dan memberikan pertanyaan. Katalog Pro ini ada platform digital yang dimana bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan MEP, itu bisa mendapatkan data teknis tentang varian produk material yang ingin direkomendasikan atau ingin dispekkan dalam proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Jadi kita bisa memberikan informasi sedetail-detailnya mengenai produk material building yang dibutuhkan. Katalog Pro misalnya kita bisa menginformasikan atau membuatkan sebuah dokumen perekonomisian. Contoh misalnya di kategori arsitek interior kita ingin mencari kategori wall panel atau finishing gitu ya. Nah di sini nanti teman-teman dan Bapak Ibu akan ketemu dengan berbagai macam brand-brand vendor material yang bisa kita tahu informasi data teknisnya. Contoh seperti Yoshino gitu ya. Nah di Yoshino ini kita akan menemukan informasi kantornya di mana, terus juga showroomnya di mana. Yang menarik lagi dipastikan di setiap halaman brand page itu kita akan tahu varian dari produk-produknya. Contoh pada saat kita ingin masuk ke halaman produk dari Yoshino, di sini kita akan bisa klik salah satunya dan di sini kita akan bisa menemukan informasi mengenai deskripsi, spesifikasi sampai dengan aplikasinya. Karena banyak permintaan dari pengguna Katalog Pro yang tidak hanya bisa memberikan informasi tentang data teknis, tapi juga sampai dengan produk materialnya. Akhirnya kita membuat satu feature jual beli. Kita ada feature promo dan RFQ. Mungkin untuk feature ini saya akan undang Mas Prima untuk menjelaskan lebih lanjut. Silakan Mas Prima. Iya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Jadi ketika kita sudah mendapatkan informasi mengenai spesifikasi produk yang kita butuhkan, Katalog Pro hadir untuk membantu Bapak Ibu dalam memenuhi kebutuhan material building. Saya izin share screen. Jadi Bapak Ibu ketika sign in di katalogpro.co.id, Bapak Ibu akan menemukan 3 fitur terbaru dari Katalog Pro. Fitur promo hadir untuk Bapak Ibu langsung check out produk tersebut dengan harga promo. Jadi Katalog Pro telah hadir untuk memenuhi kebutuhan material building Bapak Ibu di dalam kebutuhan proyeknya. Jadi fitur promo ini sangat berguna dikarenakan Katalog Pro telah hadir dari prinsipalnya masing-masing sehingga kualitas akan produk tersebut Bapak Ibu tidak perlu ragukan. Yang terpenting dari fitur promo ini harganya promo seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal check out, isi alamat pengiriman dan langsung produk-produk tersebut akan terkirim ke alamat proyek Bapak Ibu. Nah, apabila produk promo Bapak Ibu tidak temukan sesuai dengan kebutuhan, Bapak Ibu tinggal klik fitur RFQ. Fitur ini sangat memungkinkan Bapak Ibu dalam pekerjaan dari atap hingga lantai untuk memenuhi semua kebutuhan di dalam satu proyek. Caranya sangat mudah, isi tujuan pengiriman, nama, nomor telepon, alamat, provinsi, dan apabila Bapak Ibu membutuhkan brand di Katalog Pro, karena brand di Katalog Pro hadir dari 800 varian brand. Apabila juga membutuhkan gypsum board, Bapak Ibu tinggal tik Yoshino gitu, Yoshino Gypsum, nama produknya, jumlah. Setelah itu Bapak Ibu juga bisa menambahkan apabila ada kebutuhan tiles, cat dan lain-lain untuk menambahkan etros. Setelah itu akan klik send RFQ, maka kami Katalog Pro akan membantu untuk memenuhi semua material building yang Bapak Ibu kerjakan di dalam satu proyek. Caranya cukup mudah, bukan Bapak Ibu? Jadi kita juga punya hotlines di sebelah kanan, WhatsApp hotlines-nya Katalog Pro. Jadi Bapak Ibu tinggal klik WhatsApp tersebut, kita Katalog Pro akan berkomunikasi langsung dengan Bapak Ibu untuk memenuhi semua kebutuhan material building di dalam satu proyek yang Bapak Ibu kerjakan. Caranya cukup mudah, tinggal save di nomor Katalog Pro di 0822 001678 atau masuk langsung di platform kami katalogpro.co.id untuk belanja langsung di fitur RFQ atau minta request for quotation di fitur RFQ. Dapatkan juga fitur Katalog Pro di Android, Bapak Ibu bisa search di Play Store dan dapat memenuhi semua kebutuhan material building Bapak Ibu di dalam satu handphone. Demikian informasi ini yang bisa saya sampaikan. Moga-moga fitur ini dapat membantu
kebutuhan proyek Bapak Ibu semua. Belanja hemat, harga promo ya di Katalog Pro. GoPro with Pro. Terima kasih, dan saya tutup sesi Product of the Week hari ini bersama Yoshino Gypsum. Sekali lagi terima kasih banyak Bri Adit, terima kasih banyak Pak Thank you, Yusuf, Mas Bayu. Bu Febri, dan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat dan bisa menjadi solusi di proyek-proyek yang sedang kita kerjakan. Saya tutup sesi hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.